orang yang berdosa dengan sholatnya, kata beliau. Siapa ini orang yang berdosa? Orang yang sholat tidak sama sekali memberikan haknya. Ada orang sholat hanya karena disuruh oleh orang lain, hanya karena tidak enak, mau udu nggak udu terserah. Ini berdosa nih. Percuma dia sholat, dia berdosa. Karena di sini riya. Nah, itu. Dan tidak ada hubungannya dengan Allah SWT, malah berdosa dengan sholatnya. Ada orang yang kedua, sholat tapi nggak dapat pahala. Dia tahu diperintahkan sama Allah tapi tidak dapat pahala karena dari awal takbir sampai salam semuanya menghayal. Ini orang yang percuma, nggak ada pahalanya. Masuk dalam sabda Nabi SAW, ada orang ya, yang hari kiamat diremuk-remuk sholatnya seperti pakaian kotor lalu dilemparkan ke wajahnya. Karena dari takbir sampai salam nggak ngerti apa yang dia lakukan. Untuk apa sholat kalau begitu? Allah nggak butuh sholat kita, ikhwani. Allah nggak butuh. Biar kita sholat khusyuknya luar biasa, sujudnya sampai berhari-hari nggak angkat kepala, tetap aja Allah nggak butuh dengan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, apapun yang kau kerjakan tidak akan bermanfaat bagiku dan aku akan kembalikan kepadamu. Itu amal kalian yang akan bermanfaat buat kalian sendiri, tidak ada manfaatnya buat saya. Kata Allah SWT, hadis Qudsi. Ini luar biasa, harus kita faham nih, ya, tidak boleh salah dalam masalah-masalah seperti ini. Maka kita harus tahu bahwasanya sholat itu kita yang butuh dan bukan Allah Azza wa Jalla. Baik, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Qayyim mengatakan tadi orang yang kedua adalah orang yang tidak dapat pahala sama sekali. Yang ketiga orang yang dapat pahala tapi pahalanya pas-pasan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ada orang yang sholat tidak akan mendapatkan kecuali setengah pahala sholatnya. Ada orang yang sholat tidak dapat kecuali 1/10 dari sholatnya. Jadi kecil, ada pahala tapi kecil. Lebih banyak menghayal daripada fokusnya. Yang keempat adalah orang yang sholat berusaha untuk fokus, gitu kan? Tetapi terkadang masih menghayal, masih terlintas. Maka ini lebih dominasi pahala yang dia dapatkan daripada hilangnya pahala. Karena kalau kita lagi baca Al-Quran atau kita lagi baca bacaan sholat, kemudian kita fokus, dapat konsentrasi, ikutin bacanya, dapat pahala terus per hurufnya, gitu kan. Pergerakan juga ada pahalanya. Tapi pada saat kita baca terus kita nggak sadar lagi menghayal, cuma lisan kita karena sudah terbiasa membaca jadi ngucapin kena rutinitas, itu nggak ada pahalanya, gitu kan. Itu nggak ada pahalanya. Orang yang keempat ini adalah golongan orang yang dapat mayoritas pahala sholatnya, tapi masih ada yang hilang. Bedanya tadi dengan orang yang ketiga, mayoritas pahalanya hilang, cuma sedikit yang dia dapatkan, gitu kan. Terbalik. Yang kelima ini yang luar biasa. Orang yang sholat semuanya dari takbir sampai salam fokus. Bahkan kalau mereka sholat, mereka sudah lupa siapapun yang ada di sekitarnya. Mereka tidak perlu tahu tempat itu di mana mereka berada. Sampai pada tingkat itu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dikatakan dalam riwayat dan masuk dalam poin yang kelima ini. Jadi bukan jangan anda katakan oh susah orang kalau fokus sholat, itu nggak ada susahnya. Asal dia mau, dia tahu dulu nilainya kadar sholat itu. Abu Sa'id Al-Khudri berkata radhiyallahu anhu, saya pernah disuruh oleh Nabi SAW menjaga pasukan di malam hari dan Nabi SAW sedang tidur bersama dengan pasukan. Maka saya pun sholat di semak belukar. Pada saat saya lagi sholat tiba-tiba ada mata-mata musuh dari jauh itu yang memanah ke arah saya dan tepatnya jatuh di jantung saya. Di tengah-tengah dadanya jatuh di jantungnya. Dia bilang lalu keluar darah. Tetapi pada saat itu saya sedang sangat menikmati surah Al-Kahfi yang saya baca, sehingga saya tidak merasakan perihnya dan sakitnya anak panah itu. Tetap baca surah Al-Kahfi dengan tenang. Al-Kahfi mengalahkan itu semua, gitu kan. Lalu kemudian dia berkata, mata-mata itu melepaskan lagi anak panah yang kedua. Dilepaskan anak panah kedua, jatuh tepat di sebelahnya anak panah pertama, tergores, keluar darah lagi. Tetap saya masih belum merasakan sakitnya karena nikmatnya membaca surah Al-Kahfi. Sampai musuh itu melepaskan 9 atau 10 anak panah. Sasarannya semua hampir sama, di jantung. Dia bilang, kalau bukan karena saya khawatir, ini sudah mulai berat, ini 10 anak panah di dadanya. Dia bilang kalau bukan saya khawatir saya terbunuh dengan anak panah selanjutnya, kemudian Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain akan dibunuh oleh musuh, demi Allah saya akan selesaikan sholat saya dengan surah Al-Kahfi. Tapi karena saya khawatir itu maka dia ruku. Dia bilang waktu saya ruku kemungkinan mata-mata itu tahu kalau saya manusia, tadi dia ragu, kemudian dia lari dan tidak jadi menyerang pasukan muslimin. Tapi saksi bahasan kita bukan masalah perangnya, bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri
bisa fokus sampai tidak merasakan sakitnya anak panah. Coba nih teman-teman di sini kalau digigit nyamuk, ya, digigit nyamuk gimana tuh? Jangan kan digigit, baru suaranya sudah buyar semua konsentrasinya, gitu kan? Seseorang di antara sahabat dan tabi'in dinukil dalam buku-buku tentang khusyuan sholat, kumbang datang menggigit, menyengat dahi mereka, berdarah, mereka nggak bergerak, seperti batang pohon yang kokoh. Luar biasa. Karena mereka tahu sama siapa mereka berhadapan, gitu kan? Dan memang ini sudah menjadi tradisi mereka ya. Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullah, seorang ulama tabi'in, sampai pada tingkat itu konsentrasi mereka dalam ibadah. Urwah bin Zubair pernah diundang oleh sahabat dekatnya namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini khalifah di dinasti Umayyah. Urwah bin Zubair datang dengan anak laki-lakinya. Begitu tiba di istana, anak laki-lakinya Urwah melihat ada kuda-kuda istana yang lagi latihan gitu. Maka dia pun berkata, anaknya Urwah ini, Urwah kebetulan datang dengan anak laki-lakinya, dan anak laki-lakinya dikader untuk menjadi ulama, hafal Quran, hafal banyak hadis. Urwah ini salah satu dari 7 ulamanya tabi'in yang masyhur. Urwah bin Zubair, ayahnya Zubair bin Awam, gitu kan? Ini anaknya Zubair bin Awam, ibunya Asma binti Abi Bakar. Ya, ini jadi cucunya Abu Bakar, ini orang luar biasa. Ini terkenal dengan ulamanya muslimin. Anaknya Urwah ini tidak disebutkan namanya dalam kisah ini, ikut sama ayahnya. Kemudian sebelum masuk ketemu dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini kebetulan sahabat dekatnya Urwah bin Zubair, sahabat dekat dari sebelum jadi khalifah. Maka setelah jadi khalifah dia undang sahabat-sahabatnya untuk datang ke istana gitu, bernostalgia dan menghormatinya. Maka anak Urwah bilang, ayah saya pengen lihat dong kuda-kuda itu. Kata ayahnya, silahkan. Pergilah dia ke sana, diikutilah kuda-kuda itu. Urwah bin Zubair ketemu dengan khalifah, sahabatnya Abdul Malik, mereka bernostalgia lah, ngobrol-ngobrol. Anak Urwah ini jadi saksi bahasan kita. Dia lagi asyik ngikutin kuda-kuda kerajaan tadi. Kuda-kuda kerajaan ini memang dilatih, itu bukan hanya sekedar menjadi tunggangan para khalifah dan raja, tapi memang kalau digunakan untuk berperang itu sudah dilatih untuk bisa menendang dengan kaki depannya, menendang dengan kaki belakangnya, menggigit dengan giginya, memukul dengan kepalanya. Ya, itu sudah diajar dengan teknik perang. Ini kuda-kuda tentu bisa dilatih seperti itu. Anak Urwah bin Zubair ini waktu dia lihat kuda-kuda tersebut dimasukkan di dalam kandang, dia pun masuk ke dalam. Ya. Orang-orang membiarkan karena dianggap tamunya khalifah. Saking asyiknya dia dekatin kuda-kuda itu, dielus-elus kuda itu, tidak lama dia berada di salah seekor kuda di bagian belakangnya. Kuda ini tiba-tiba mengangkat kakinya, menendang dadahnya anaknya Urwah. Dan tiba-tiba pada saat itu subhanallah ajalnya datang, meninggal anaknya Urwah ini. Anak ini sehat, nggak sakit, normal, hafal Quran, sudah dikader untuk menjadi ulama. Maka kemudian datanglah satu prajurit kerajaan melapor, tergopoh-gopoh masuk ke ruangan khalifah yang lagi duduk sama Urwah, lalu ditanya, kenapa kamu seperti ini? Dia bilang, maaf Amir Mu'minin, terpaksa saya harus sampaikan, dan mudah-mudahan Tuan Urwah tidak kaget dengan berita ini. Ada apa? Dia bilang, anaknya Tuan Urwah lagi bermain dengan kuda istana dan ditendang, sekarang meninggal dunia. Abdul Malik merasa kaget, ini gimana ini, tamunya, gimana bisa kuda menendangnya dan seterusnya. Ya itu sudah begitu terjadi, dia datang ke belakang kuda ditendang, mati sekarang. Maka yang terjadi yang luar biasa, Urwah bin Zubair tersenyum dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah ajalnya, mana jenazahnya biar saya urus. Didatangkan jenazahnya anaknya, dia mandikan, kemudian diurus sama dia jenazahnya sampai selesai. Lalu dia bilang, saya ingin saya sendiri yang turunkan anak saya di liang lahat. Turunlah Urwah bin Zubair, subhanallah, dalam kisah yang dikatakan, dan sampai sekarang di Jazirah Arab orang tahu ada satu jenis penyakit namanya penyakit gargarina. Gargarina ini penyakit yang ada dari tanah. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia seperti apa, tapi ini dinukil dalam kisah itu. Itu kalau kena kaki di jenis tanah tertentu, kalau diinjak, maka dia akan tiba-tiba membuat kaki itu kayak membusuk. Dan caranya dulu di zaman dulu itu tidak bisa kecuali diamputasi, harus dipotong. Subhanallah, Urwah waktu turunkan jenazah anaknya, yang terjadi adalah pada saat itu tiba-tiba Urwah bin Zubair kena nih gargarina. Waktu sudah ditaruh jenazahnya anaknya, tiba-tiba dia sakit, kram kakinya, waktu dinaikkan sudah membusuk kaki sebelah kanannya, rusak gitu kan. Lalu kemudian Khalifah bilang, ada apa ini? Dia kena gargarina. Panggil dokter, tabib-tabib yang ada, yang terhebat di istana dipanggil. Tabib melapor, setelah dicek, ini nggak bisa, ini gargarina, ini harus dipotong. Kalau enggak menyebar ke tubuhnya nih, bisa dalam satu kali 24 jam meninggal. Maka ditanya Urwah, bagaimana pendapat anda?
Kata Urwa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Potong saja, potong kaki. Baik, panggil tabib yang paling baik. Kata khalifah, saya nggak mau tamu saya kecewa, anaknya baru meninggal, cari cara supaya bisa dipotong kakinya dengan cara yang terbaik. Kata tabib, baiklah. Dicari tabib yang paling senior, datang, kemudian tabib ini bilang, sambil masuk ke ruangan khusus untuk Urwa, membawa sekendi khamr, minuman keras. Ini, wahai Tuan Urwa, apa ini? Tahu itu kendi khamr. Kata Urwa, kenapa kau bawa khamr kepada saya? Dia bilang, wahai Tuan Urwa, kaki anda ini, diangkat pisaunya, saya akan iris dengan ini, kulitnya, dagingnya, tulangnya saya potong. Anda nggak minum ini, nggak bisa. Nggak ada cara lain kecuali harus mabuk. Kalau kondisi mabuk baru bisa nggak sakit, nggak dirasa sakitnya. Kalau nggak mabuk nggak bisa. Maka semua pasien yang seperti ini harus dimabukkan dulu. Kata Urwa apa? Demi Allah saya nggak pernah minum minuman itu dalam kondisi saya sehat, apalagi saya sakit. Saya nggak mau, nggak butuh. Bingung dokternya, tabibnya pergi lagi ke Khalifah Amir Mukminin, bagaimana nih? Tuan Urwa nggak mau diminumin khamr. Cari cara yang lain. Nggak ada cara lain kecuali dipegang sama algojo yang besar badannya. Cari orang-orang yang sangat kuat, yang kalau dia pegang seperti besi yang pegang kita, nggak bisa bergerak lagi. Datangkan beberapa orang, 6 orang algojo yang badannya besar-besar, masuk di ruangan. Kalau kita sekarang ruangan operasinya, gitu kan. Begitu dekat, Urwa tanya, ada apa mereka ini semua datang? Kata tabibnya, memegang anda Tuan, kaki anda kan saya potong ini, sakit ini, nggak bisa kalau nggak dipegang. Ini gerak sedikit salah maka salah semua. Kata Urwa, sudah saya nggak perlu. Apa yang Urwa bilang? Ini saksi bahasan kita. Urwa bilang begini, tabib, nggak usah khawatir, saya akan berzikir, menyebut nama-nama Allah. Kalau anda lihat wajah saya memerah setelah saya baca zikrullah, maka potong kaki saya. Artinya kalau saya sudah fokus, saya konsentrasi, saya sudah khusyuk, gitu kan, maka potong kaki saya. Kata tabibnya, saya belum pernah hadapi pasien seperti orang ini. Nggak dipegang, tapi sudahlah, coba dijalankan. Semua algojonya disuruh keluar, lalu kemudian tabib cuma dibantu dengan 1 orang. Lalu kata tabibnya, baiklah, silakan Tuan Urwa. Urwa mulai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus sampai subhanallah. Tabib ini bilang, saya dalam beberapa kali dia berzikir tiba-tiba wajahnya berubah betul menjadi merah, dan pada kesempatan itu saya kemudian tiba-tiba mengambil pisau saya dan saya memotong kakinya, gitu kan. Tiba-tiba dipotong dengan secegat, dan anehnya sedikit pun tidak bergerak kakinya, tetap dia berzikir seperti orang yang tidak merasakan potongan itu. Lalu kemudian saya menepuk pundaknya mengatakan, Tuan Urwa sudah selesai. Urwa pun mengatakan alhamdulillah. Tapi kata tabibnya, satu lagi, darah lagi ngucur. Satu-satunya cara pada saat itu untuk memberhentikan darah, dicelupin di minyak panas. Gak bisa kecuali itu. Maka dia bilang, saya harus celupin minyak panas. Kata Urwa, baiklah, silakan, saya zikir, sebentar saya zikir, kamu celupin. Mulai lagi zikir, tutup matanya sampai konsentrasi memerah, baru dicelupin kakinya di minyak panas. Tapi manusia juga biasa, akhirnya kesakitan, pingsan Urwa. Waktu bangun dia bilang, mana kaki saya? Kan? Waktu itu kebetulan menjelang maghrib, dan akhirnya dia sadarnya setelah isya. Dia bilang, mana telapak kaki saya? Kata tabibnya, kami heran, dia minta telapak kakinya, kenapa? Kakinya sudah dibungkus yang sudah dipotong. Waktu diambil, dia angkat, dia bilang, alhamdulillah yang telah membuat kamu menjadi bagian dari tubuhku selama 40 tahun, tidak pernah satu kali pun saya pakai kamu ke tempat yang haram, gitu. Ke tempat yang haram. Tentu kisah ini ada lanjutannya, saya nggak lanjutin, tapi yang jelas saksi bahasan bagaimana mereka sudah sampai pada tingkat bisa ke poin yang kelima, kata Ibnu Qayyim, betul-betul fokus dan menikmatin apa yang sedang dia bacakan, apa yang sedang dia ucapkan, gitu kan. Dan ini satu hal yang penting, satu hal yang penting. Sebagian ulama mengatakan poin yang bisa ditambahkan di dalam kekhusyuan sholat adalah adanya sutrah. Adanya sutrah. Apa itu sutrah? Sutrah itu sesuatu yang diletakkan di depan tempat sujud seorang musolli. Seorang musolli. Jadi kalau saya lagi sholat, misal sujud saya di ujung meja ini, maka di depan meja ini kita letakkan sesuatu. Tas, batu, pohon, tembok, kursi, apalah, gitu kan. Maka itu dinamakan sutrah. Ada juga sebagian ulama mengatakan sutrah itu adalah antara seorang musolli berdiri dengan tempat sujudnya. Maka ini dinamakan sutrah. Ada yang mengatakan sutrah benda yang ditaruh, ada yang mengatakan sutrah antara dia dengan tempat sujudnya, gitu kan. Makanya sebagian ulama Hanabila mengatakan
kalau orang tidak mendapatkan sesuatu yang dia bisa letakkan di depan tempat sujudnya, batu kah, kayu kah, atau apa saja, tembok, atau orang yang sedang sholat juga, maka semestinya dia bisa menjadikan ujung tempat dia sujud, ujung meja ini misalnya, diniatin sebagai tempat sutrahnya. Nah, itu dibolehkan, gitu kan. Jadi intinya salah satunya adalah dianjurkan sutrah. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat, letakkan sesuatu sutrah di depan kalian, gitu kan. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, kalau seandainya kalian sedang sholat, jangan lupa letakkan sesuatu sutra yang tingginya seperti tinggi sebuah pedang. Ya, kalau pedang itu umumnya dulu tuh sekitar ada yang setengah meter sampai 1 meter, gitu kan. Ada yang mengatakan lebih tepatnya ulama bilang 46 cm sekian. Intinya kita letakkan sesuatu lah. Kalau anda lagi sholat di rumah, di kamar ada ranjang, ada lemari, itu dilakukan. Itu sutrah dianjurkan. Tapi kalau tidak ada sama sekali, boleh diniatkan ya tempat ini, di atas tempat sujud kita. Dan disunnahkan juga antara kita dengan tempat ya yang kita letakkan sutra. Misalnya kita letakkan tas, itu sunnahnya dalam hadis Muslim diambil jarak ukuran kambing bisa lewat, kurang lebih sejengkal. Jadi usahakan kepala ini tidak dempet di tembok, gitu kan. Ada jarak sekitar sejengkal. Ini dianjurkan. Di dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat dan terdapat seekor hewan, waktu itu disebutkan kucing. Kucing akan memotong sutrahnya antara dia dengan tempat sujudnya, maka sebagai dia melangkah merapat, ya, melangkah merapat agar kucing itu lewat dari belakang, barulah dia kembali. Saking pentingnya menjaga sutrah. Orang kalau sholat sendiri, sutrahnya masing-masing. Tapi kalau orang sholat berjamaah, yang menjadi sutra adalah imam. Yang menjadi sutra adalah imamnya. Jadi kalau misal di saf sana ada yang kosong, kemudian ada ikhwah yang terlambat, dia lihat masih ada kosong, dia bisa melewati makmum untuk masuk ke dalam. Tapi kalau imam tidak boleh. Makanya imam biasa diletakkan seperti kita sekarang ada kayu ini, dan atau kadang-kadang tembok, ya. Itu semuanya adalah bagian daripada perintah agama kita. Baik. Yang menjadi bahasan dosa besar kita adalah kalau ada orang yang berusaha memotong sutrah itu antara kita dengan tempat sujud tadi, gitu kan? Berusaha dia lewat, dia potong. Maka ini larangan. Orang yang memotong sutrah itu dosa besar bagi dia. Riwayatnya adalah hadisnya diangkat oleh Imam Az-Zahabi. Sini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabus Sutra Musalli. Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alai, lakana an yaqifa arba'ina khairan lah." Kalau seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui dosa yang akan dia tanggung, gitu kan, memutus sutrahnya. Perhatikan di sini yang tidak boleh antara dia dengan tempat sujudnya. Kalau lewat di depannya nggak apa-apa, gitu kan. Yang ini yang tidak boleh nih, antara dia dengan tempat sujudnya. Jadi ini dihitung rangkaian sholatnya dia. Makanya dia sujud sampai di situ. Tapi kalau lewat di depannya nggak masalah. Ada orang sholat di ujung sana, kita lewat agak depan, itu nggak masalah, gitu kan. Tapi yang tidak boleh antara dia dengan tempat sujudnya. Kata Nabi SAW, kalau orang yang memotong orang sholat itu antara dia dengan tempat sujudnya itu tahu apa yang diancamkan untuknya, maka pasti dia akan menunggu, lebih baik dia menunggu 40 tahun daripada dia harus potong sholat itu. Artinya ini berat sekali, ini bahasa. Lebih baik dia nunggu, walaupun orang itu sholat 40 tahun, dia tidak punya tempat lain kecuali harus lewat di situ, dia nunggu 40 tahun jauh lebih ringan daripada dia memotong sutrah sholat itu. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam Kitabus Sutra Musalli, "Idza shalla ahadukum ila ma yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fi nahri. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang menjadi sutrahnya, penghalang baginya dari orang-orang yang melewati sholatnya, lalu seseorang ingin lewat di depannya, maka hendaklah dia mendorongnya, menahannya, gitu kan, di arah dadahnya. Jadi sebagian ulama memberikan gambaran kalau dia sholat maka dia keluarkan telapak tangannya, sehingga orang itu tahu kalau dia lagi sholat, gitu kan. Jika orang tersebut tidak mau, tetap dia mau terabas saja, maka hendaklah dia menyerangnya dengan keras. Dalam hadis ini, fal yuqatilhu, pukul dia, disuruh pukul lagi sholat tuh. Kata Nabi SAW, karena dia adalah syaitan. Di dalam riwayat lain dijelaskan, tambahan riwayat ini riwayat Imam Muslim dalam Kitabus Shalah, fa in aba fal yuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Kalau dia nolak, tetap sudah ditahan, tetap mau lewat,
maka sebaiknya diserang, karena yang bersamanya yang menguasai dia adalah korinnya, adalah syaitan yang sedang bersamanya, Makanya di sini kita tidak boleh sama sekali membiarkan orang itu lewat. Baik, bagaimana Ustaz kalau tiba-tiba dia sudah terabas, kita nggak sempat, nggak lihat, nah itu lain, kita nggak ada dosa. Tapi ingat, kita pun bisa berdosa kalau kita biarkan dia lewat. Jadi nggak boleh, memang harus ditahan, gitu kan? Kemudian ada hadis yang lain juga berbunyi, kalau seandainya ini kalau ada orang misalnya paksain, kita sudah tahan nih, kita sudah pukul dia tetap dia jalan, tentu kita nggak usah kejar, gitu kan? Udah dia sudah jalan ya sudah, tetap salat kita sah, Yang jadi masalah adalah sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat dan sutrahnya diputus oleh wanita, anjing atau keledai, ya, maka sholatnya batal. Jadi kalau perempuan yang putus, baik itu perempuan sama perempuan atau perempuan laki-laki yang putus lewatin antara tempat sujud, maka batal sholatnya, gitu kan? Atau anjing atau keledai. Apa hikmahnya Allahu alam? Para ulama ada yang merincikan, tentunya diantaranya mengatakan kalau perempuan umumnya bisa menjadi fitnah. Kalau anjing ini dan keledai biasanya dua hewan ini tidak merawat dirinya dalam kotoran, ya, jadi sembarangan saja, kencing sembarangan, buang air sembarangan, agak beda dengan hewan-hewan yang lainnya, Allahu alam. Jadi ini memang ya dilarang, ya. Tentu kita dianjurkan untuk menghalau. Baik, seringkali kita tentu di masjid seperti ini, alhamdulillah di Indonesia jarang terjadi ya. Tapi ini kalau Bapak Ibu sekalian, ikhwah-akhwat lagi kebetulan umroh atau haji, itu sering terjadi di Masjid Haram, gitu kan? Karena orang sudah luar lalang banyak. Makanya saya sarankan kalau mau sholat ya di Masjid Haram, cari posisi-posisi yang nyaman, yang orang tidak lewat. Cari posisi yang nyaman. Jadi jangan malah sengaja di depan pintu. Ini susah ini. Kata ulama, kalau ada orang yang sengaja memang mencari tempat yang tidak bisa orang lewat kecuali di situ, dia malah yang berdosa. Karena dia penyebab. Jadi itu pintu Masjid Nabawi itu seringkali gitu. Jadi saya ingatkan, Masjid Nabawi itu luas, saudaraku, masuk ke dalam masih banyak tempat. Ini enggak sholat di situ depan pintu. Kemudian dia masbuk 2 rakaat atau masbuk 3 rakaat, orang sudah pada keluar, akhirnya lewatin depannya. Dia mau tahan, ini nggak mungkin. Berapa banyak orang yang dia mau tahan, gitu kan? Nggak mungkin. Dan juga sebagian ulama mengatakan akan keluar dari hukum ini kalau keadaannya darurat. Darurat maksudnya adalah kalau seandainya tidak ada tempat lain kecuali di situ, dan orang ini memang dasarnya sholatnya salah, atau ada orang yang tidak tahu kalau ada orang yang sholat, atau ada sesuatu yang mendesak, misal tiba-tiba ada penyerangan, tiba-tiba terjadi mungkin listrik terjadi masalah dan bisa nyetrum orang yang tinggal, masih ada yang sholat, maka itu dibolehkan dia untuk melewatin, itu dalam keadaan-keadaan darurat. Tapi di sini intinya tidak boleh sengaja memotong sutra orang yang sholat. Dan sudah kita jelaskan, orang yang sholat pun harus bisa menahan. Tentu kita harus bisa mengerti ya. Kalau kita harus mengerti, bisa sabar. Dan juga saya sarankan di Masjid Nabawi dan Masjid Haram seringkali terjadi. Kalau di Indonesia alhamdulillah tidak. Ini jarang saya lihat di Indonesia ya. Kalau habis selesai sholat wajib ya, jangan buru-buru sholat sunnah ba'diyah. Zikir aja dulu, gitu kan. Ada orang kadang-kadang langsung buru-buru, gitu kan. Langsung sholat. Karena kadang-kadang juga ada orang yang buru-buru mau ke kamar mandi, dia terpaksa lewatin saf. Nah kalau kita masih zikir, kan masih bisa mereka lewat. Tapi ini enggak, habis salam langsung berdiri, terutama dalam mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hanafiyah ini ada. Jadi jangan heran kalau teman-teman lagi ke Turki, itu mereka habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri sholat sunnah. Itu memang dalam mazhab mereka, dan ini tidak ada dalil, ulama menegurnya. Ulama menegur, karena ini akan menghilangkan doa malaikat kalau dia berzikir habis sholat wajib. Allahu a'lam. InsyaAllah seperti biasa kita lanjutkan dengan pertanyaan. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, ayah saya membangun tempat sholat di halaman rumahnya khusus untuk keluarga. Apakah hukum tempat sholat itu sama dengan masjid? Kalau tidak dikumandangkan azan, hanya iqamah saja. Dan sepertinya ayah saya lebih senang jika saya sholat di tempatnya daripada sholat di masjid dekat rumah. Jazakallah khair. Kalau yang saya tahu ya, setahu saya adalah kalau ada seseorang punya tanah misalnya 1000 meter di depan rumahnya 10 kali 10, tepatnya 100 meter, dia niatkan untuk wakaf, untuk sholat. Nah, mau bentuknya
ada menarahnya atau tidak, ada kubahnya atau tidak, yang penting dia niatkan untuk tempat sholat, berarti sudah jadi masjid, sudah menjadi masjid. Cuma memang kalau dia niatkan tempat sholat seperti itu, dia harus buka untuk umum. Ya rugi kalau enggak, karena makin banyak orang sholat, ya makin banyak pahalanya otomatis gitu kan. Jadi enggak boleh eksklusif untuk keluarga saja, walaupun itu di halaman rumah. Jadi bisa dibuatin jalan orang lain bisa masuk gitu. Jadi itu sudah berlaku hukumnya masjid. Dan sebaiknya tetap ada azan. Kalau sudah diniatin untuk tempat sholat seperti itu, ya azan sudah. Dan saya sudah bilang sama teman-teman yang di kantoran, kalau ada building 10 lantai, di lantai 7 misalnya ada satu blok ruangan, walaupun cuma 5 kali 5 meter misalnya, diniatin untuk musolahnya, untuk masjidnya, itu sudah masjid. Hukumnya sudah hukum masjid. Walaupun ulama mengatakan lebih afdal kalau masjid jami' yang ada sholat Jumatnya itu lebih afdal. Karena makin banyak orang sholat, maka makin besar pahalanya, gitu kan? Makin baik. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Makanya tetap berhukum seperti hukum masjid. Apalagi memang itu sudah dasarnya diniatin, sudah nggak berubah. Dia jadi musola. Kalau mungkin satu waktu kantor itu pindah barangkali baru dibongkar, itu lain. Tapi tetap selama dia sudah diniatkan di blok untuk masjid, untuk sholat, berarti sudah berlaku padanya, gitu kan? Sudah berlaku hukum masjid, ada tahiyat masjidnya, dapat fadilah ke masjid, sama, sama saja. Walaupun lebih afdal sekali lagi tempat sholat jami'. Dan itu ulama rincikan pada saat membahas masalah i'tikaf di bulan Ramadan. Bolehkah i'tikaf dilanggar, di surau kalau kita, atau harus masjid yang ada sholat Jumatnya? Maka mereka mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Karena hadis Nabi SAW yang berbunyi innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku bumi ini semuanya jadi masjid, bisa jadi masjid dan semuanya suci tanahnya, maka berlaku di mana saja. Dasarnya gereja dibeli oleh muslimin, diniat jadi masjid, gitu kan? Sudah jadi masjid. Makanya di situ tinggal diniatkan saja. Yang tidak boleh itu kalau memang dasarnya tanah itu kuburan. Nah, ada kemarin yang tanya kepada saya di Tanjung Priuk, Ustadz hukumnya gimana nih? Ada masjid di Tanjung Priuk, asalnya itu memang pemakaman umum, tapi karena sudah berjalan waktu, gitu kan, kuburannya nggak dibongkar, langsung dibangunin masjid di atasnya. Wah ini saya bilang nggak boleh dipakai sholat, mutlak ini nggak boleh, karena itu kuburan, gitu kan? Nggak bisa kecuali jenazahnya dikeluarin semua, tulang-tulangnya dipindahin di pemakaman yang lain, tanahnya sudah bersih dari jenazah baru bisa. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, ya, tidak boleh menjadikan la taj'alu kuburakum masajid. Tidak boleh kalian jadikan masjid kalian sebagai masjid kalian itu kuburan, gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Baik ada kuburan di situ, ya, atau dibangun untuk kuburan tadi. Ustaz, doa antara iqamah dan azan kan makmur atau mustajab. Mana yang harus saya lakukan sementara waktunya singkat? Maksudnya antara sholat kali ya, sholat dengan doa. Ya kalau saya sarankan gabungkan keduanya. Sholat qobliyah, dalam sujud berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan. Ya. Bahkan saya sarankan beberapa jemaah saya itu agar mereka kalau lagi sholat qobliyah, ya, itu memperlama sholat. Gunakan untuk doa. Jadi menggabungkan antara lamanya sholat dan gitu dengan adanya doa dalam sholat itu. Karena memang kita dibolehkan, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Salah satu ciri Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, diberikan julukan Sajjad. Dan beliau itu disebutkan dalam kisah hidupnya, beliau kalau punya hajat tidak mengangkat sujud kepalanya dari sujud sampai Allah kabulkan. Sujud sama Allah SWT terus sampai dia merasa hatinya plong. Begitu diangkat kepala dia yakin Allah sudah ijabah. Jadi kadang-kadang sampai temannya mengatakan, Sufyan ats-Tsauri sujud sementara saya tawaf 7 kali dia masih belum angkat kepalanya. Jadi kita boleh, jadi kan? Boleh juga selesai salam baru kita angkat tangan berdoa, itu boleh saja. Tapi boleh digabungkan keduanya. Ustaz, apa hukumnya doa meminta doa panjang umur? Boleh saja. Tapi fahami ya, meminta doa, misalnya kita mengatakan Allahumma tawwil umri, ya Allah panjangkan umur saya. Di sini bukan berarti kalau Allah sudah tentukan 65 lalu bertambah jadi 67, enggak.
Maknanya masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi hadis sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, dia melanjutkan hubungan silaturahim, gitu kan. Jadi artinya Allah berkahi, kalau dia umurnya 65 akan meninggal, pada saat dia mengatakan ya Allah panjangkanlah umur saya, maka akan masuk ke makna bahwasanya ya Allah berkahi umur saya. Jadi kalau ada dia umur 65, ada juga orang yang akan berumur 65, si A dan si B. Si A berdoa selalu Allah berkahi dan Allah panjangkan umurnya, si B nggak pernah berdoa. Maka kita temukan si A yang selalu berdoa ini dalam 65 tahun itu dia banyak sekali melakukan perbuatan amal saleh. Sudah membangun masjid berapa banyak, sudah bantu anak yatim, sudah ada tanah wakafnya, udah banyak Quran yang disebarin, luar biasa gitu. Nah itu maksudnya yang diberkahi. Jadi kalau anda pun minta bukan berarti umurnya bertambah dari ajal yang telah Allah tentukan, karena itu sudah tidak akan berubah di Lauhil Mahfuz, tidak mungkin. Tapi akan diberkahi umurnya. Ketika makmum masbuk mendapati imam sudah rakaat terakhir lalu sampai pada tasyahud akhir, apakah bacaan tasyahud makmum seperti pada tasyahud awal atau tasyahud akhir? Tentu tasyahud awal sama akhir sama saja, nggak ada bedanya. Dua-duanya sampai selesai salawat. Perbedaan dasarnya adalah setelah tasyahud akhir itu ada doa, dan sudah pernah kita pelajari 13 macam doa. Perlu juga saya sampaikan sama teman-teman, khawatir saya lupa, dosa-dosa besar ini kan ada sekitar 106 dosa besar ya. Setelah saya pantau dengan teman-teman tim kameramen, ternyata masih ada beberapa dosa besar yang belum sempat direkam, gitu kan? Dan juga teman-teman di sini yang ikut mungkin tidak semuanya ikut dari awal. Waktu dari masjid BI sampai Masjid Al-Azhar pun itu rata-rata sudah dosa sekian puluh, gitu kan? Maka insya Allah ini di bahasan malam kita malam ini itu dosa besar terakhir satu sebelum terakhir. Jadi pertemuan Rabu akan datang itu sudah dosa terakhir sekali. Kurang lebih sudah yang 106 gitu kan. Yang tadi itu sekitar 105. Nah nanti setelah selesai ini kita akan review 50 dosa besar. Jadi nanti akan kita ulangin dari 1 sampai 50 insya Allah kembali agar memang sempurna teman-teman yang belum ikutin dari 1 sampai 50 itu. Ya selebihnya dari 50 sampai 106 itu Anda bisa lihat di YouTube nanti insya Allah, gitu kan? Itu akan kita insya Allah akan ulangin. Ini bukan ulangin sebenarnya ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak ikut sekalian juga bisa diupload ke YouTube, itu akan lebih baik. Saya pernah mendengar ada hadis yang mengatakan jika lewat salah satu dari 3 makhluk, anjing, keledai, wanita di depan kita yang sedang sholat, maka sholat tersebut batal. Nah bagaimana maksud hadis tersebut Ustaz? Tadi kan sudah saya jelaskan, ya kan? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau memang lewat di depan kita ya sholatnya batal, ya sholatnya batal, ya diulangin, kita berhentikan sholat lagi, gitu kan? Itu secara zahirnya hadis memang begitu. Secara zahirnya hadis memang begitu. Tapi kan alhamdulillah keledai nggak ada di Indonesia, gitu kan? Alhamdulillah. Anjing ada, tapi anjing disuruh jangan pelihara, gitu kan? Dan umumnya kalau anjing ada di tempat-tempat umum kaum muslimin pasti diusir biasanya. Kecuali Allahu alam ada yang keluar dari jalur normalnya nih. Banyak orang-orang Islam yang sengaja pelihara anjing. Sampai pernah ada satu ibu bilang, kenapa sih Ustadz Islam itu keras sekali nggak boleh pelihara binatang? Emang ibu pelihara apa? Pelihara anjing Ustadz. Emang ibu nggak bisa alihkan ke hewan lain? Ada kucing, ada ayam, ada kambing, banyak yang boleh. Kenapa harus anjing? Najis lidahnya, gitu kan? Haram untuk dimakan, nggak boleh. Pelihara kambing enak atau ayam, gitu kan? Lapar pengen potong, bismillah makan kan enak. Beli lagi nanti kan. Jadi jangan aneh-aneh gitu. Apakah batal apabila anak kecil perempuan yang memotong sutra kita? Enggak, kalau belum balik enggak batal. Jadi ini masuk wanita ya, karena dalam hadis dikatakan imro'ah. Makna imro'ah artinya wanita yang sudah balik. Kalau masih anak kecil main-main di depan kita tuh enggak batal. Insya Allah enggak batal, gitu kan? Bahkan Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah, anak perempuan dari Zainab, ditaruh di depan Nabi SAW dan digendong lagi, dan itu di depan Nabi SAW, gitu kan? Maka itu tidak masuk insya Allah kecuali yang sudah balik. Dan ini kalau lewat ya, kalau lewat. Ingat hadis Bukhari kalau antum pernah mendengarkan, kalau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya mengetahui Nabi SAW lagi sholat malam pada saat kaki saya terlintas di depan Nabi SAW, dan beliau kalau mau sujud mengangkat kaki saya, dipindahkan. Itu tidak batal karena Aisyah radhiyallahu anha lagi tidur tidak sadar kakinya terlintas
Ya, karena kecilnya ruangan, maka Nabi SAW bagi sholat itu kaki Aisyah sempat terlintas di depan beliau dan beliau tidak menganggap itu membatalkan, dipindahkan. Ini maksudnya memotong memang lewat, gitu kan. Lewat ini. Terkadang di saat sholat Jumat ada dering HP yang mengganggu konsentrasi kehusyuan sholat. Apakah pemilik HP bisa melakukan gerakan untuk mematikan dering tersebut yang ada di lantai? Menurut Ustaz, apa hukumnya merokok? Mengapa masih ada yang merokok di lingkungan masjid? Tentu saja boleh ya, tidak masuk dalam gerakan sia-sia kalau sesuatu yang mengganggu kehusyuan. Dalam hadis kata Nabi SAW, diambil daripada hadis Bukhari, ulama narik hukum-hukum banyak di situ. Kalau seseorang di antara kalian sedang beringus atau tertahan lendir di tenggorokannya, maka dia boleh mengeluarkannya ke arah kiri tubuhnya agar tidak terganggu konsentrasi sholatnya, ke kiri tubuh. Dalam riwayat lain, jangan dia membuang ke arah depannya karena ada Allah di hadapannya, dan jangan dia buang ke arah kanannya karena ada malaikat yang sedang mengawasi sholatnya. Jadi dia boleh keluarkan. Kata ulama, dari hadis ini diambil sebuah hukum, kalau ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi sholat maka dibolehkan. Di antaranya tadi mematikan HP misalnya. Makanya saya sarankan teman-teman sekalian, begitu mau masuk sholat di silent. Dan usahakan gini, kata-kata lupa itu harus hilang dari benak kita ya. Jangan bilang saya pelupa, nggak boleh. Nah, itu sugesti negatif. Enggak, saya nggak lupa. Emang gitu. Konsentrasi, coba belajar fokus, gitu kan. Jadi enggak, insya Allah sebelum masuk memang ditanamkan dalam jiwa kita, harus kita kecilin atau hilangkan, silent aja. Kan itu. Getar juga nggak usah, nanti lagi waladhdallin getar di dadanya, gitu kan. Jadi nggak usah, silent aja. Memang nggak ada suara. Habis sholat kembali lagi, silahkan. Itu saran saya. Tapi boleh, hukumnya di sini boleh. Yang ditanyakan tadi boleh, insya Allah, selama memang itu ya tidak mengganggu sholatnya dia. Kalau kita menyimpan dana di bank syariah, maaf, ini masalah merokok sudah sering saya jelaskan. Hukumnya tidak boleh, tidak boleh, haram. Ya, itu sudah panjang, itu pakai mat supaya jelas. Ya, itu matnya mat lazim lagi, gitu. Saya pakai 6 harakah, haram, nggak boleh, nggak boleh. Dokter bilang nggak sehat, bisa menyebabkan impoten, hipertensi dan seterusnya, macam-macam. Pemerintah sudah kasih gambar, foto. Saya nggak tahu nih teman-teman merokok ini bisa baca nggak sih? Hah? Tulisan begitu masih dibeli, foto masih ada, dianggap tidak apa-apa. Ditulis rokok bisa membunuhmu, masih belum takut juga. Masya Allah. Karena dianggap saya belum mati, nanti kalau sudah mati baru mau nyesal. Nggak bisa, gimana? Haram, nggak boleh. Saudaraku banyak nih jus mangga, masya Allah enak, minum susu, makan wafer, banyak. Kenapa harus rokok? Rokok haram, nggak baik. Bau mulutnya nggak enak, dadanya sakit, bisa macam-macam. Nggak ada manfaat uangnya, haram yang dikeluarkan. Tinggalin itu syaitan. Syaitan itu perbuatan syaitan. Saya sudah gitu aja, sudah banyak contoh saya kasih. Ingat kisah yang saya bilang itu hari Syekh sama seorang guru TK, guru SD di Saudi. Syekh, dari mana anda bilang rokok haram? Kata Syekhnya, firman Allah, Allah menghalalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk. Dia bilang, ya Syekh, tapi saya tidak anggap itu khaba'is, saya enggak anggap buruk rokok. Kata Syekhnya, bagaimana kalau seandainya kau pulang sebentar ke rumahmu, kau temukan istri dan anakmu lagi merokok, kamu biarin atau kamu larang? Saya larang Syekh. Kenapa kamu larang? Katanya baik, gitu kan. Kalau perlu beliin mereka satu bungkus gitu. Sekalian anak bayinya kasih rokok. Kalau baik, gak baik. Dia sendiri tahu. Gurunya untung berakal tuh. Dikeluarin batang rokoknya, dipatah-patahin, udah dibuang. Oh, sekarang saya tahu kenapa haram Syekh. Udah haram, gitu kan? Nggak boleh, ini bahaya. Apalagi lingkungan masjid, ini luar biasa ini. Ya, saya pernah dipanggil salah satu pertemuan, saya kaget ini. Pertemuan, maaf, kelas levelnya ulama Indonesia. Saya diundang oleh teman-teman, bahkan saya bahasakan dari teman-teman dari MUI. Saya ditelepon dari beberapa ormas, Ustaz Khalid tolong datang, kami ada sesuatu yang harus dipecahin nih, butuh antum hadir. Baik, khalas, saya hadir. Subhanallah, saya hadir di satu Islamic Center besar, bagus, yang hadir ini kelihatannya secara nasional dikenal nih. Saya kaget, lagi sementara meeting, ngobrol, tiba-tiba satu orang mulai keluarin bungkusan rokok, mulai bakar rokok. Loh, ini para ulama ini gimana? Kelasnya di Indonesia ulama, merokok dia satu merokok, sana buka rokok lagi, sana buka rokok lagi, masya Allah gitu.
Ini mulai menyebar nih, asap, lagi pecahin masalah umat. Wah, hebat sekali. Ini luar biasa. Lagi pecahin masalah umat, ngepul juga. Wah. Setannya ikut bisikin tuh. La ilaha illallah. Terdengar azan, sebelahnya masjid. Saya dibisikin sama yang undang saya. Ustaz, kita mau selesaikan dulu, nanti kita sholat berjamaah. Hah? Ajib. Azan tunda gara-gara meeting. La ilaha illallah. Saya nggak pernah datang seumur hidup lagi. Saya nggak mau datang udah. Saya tinggalin udah majelisnya. Ini apa ini? Gitu kan. Bagaimana mau menyelesaikan? Bagaimana Allah mau berkahi gitu kan? Nggak mungkin. Udah merokok ngepul di ruangan ini. Ini luar biasa ruangan. Bangunnya bagus ber-AC. Tapi ya sudahlah. Qadarullah ma syaa fa'al. Semoga Allah kasih hidayah ya. Saya tidak mengatakan diri saya lebih baik, tapi semoga Allah kasih hidayah. Gimana caranya kalau seperti ini? Kalau kita menyimpan dana di Bank Syariah Indonesia, apakah hasil dari bagi hasilnya bisa dimasukkan, bisa dikategorikan halal ya, dibuat untuk makan? Ya insya Allah, mudah-mudahan. Ya, saya cuma mengatakan begitu insya Allah, karena saya tidak pernah terlibat menjadi Dewan Syariah atau saya tidak pernah tahu secara khusus sistemnya, secara detail ya. Tapi selama ada Dewan Syariahnya, ada para teman-teman di situ, insya Allah yang faham masalah syariah dan mereka mengatakan itu boleh, setahu saya boleh, gitu kan? Jadi saya berbicara secara global, tapi secara khusus saya tidak bisa memberikan gambaran. Saya sering mendengar ceramah Ustaz di YouTube, tapi akhir-akhir ini kalau ceramahnya mulai menyinggung penjelasan mengenai apa ini? Syiah, tasawuf, suara selalu hilang. Sekedar masukan untuk selalu tetap di-update dan minta tolong jamaah yang punya kemampuan IT untuk membantu memberikan proyek setiap ceramah di-upload ke YouTube. Sebenarnya begini, ini Pak Diarto kebetulan ada di sini, bisa konsultasikan langsung. Jadi memang dulu kita di awal tim ini dibentuk, kamera kita masih sederhana, dan masih pakai kamera sederhana, dan kadang-kadang memang pada saat di-upload pun itu masih dengan sangat sederhana caranya. Mungkin editingnya juga seperti itu. Sekarang alhamdulillah sudah ada teman-teman kita, alhamdulillah di antara kaum muslimin yang menyumbang, kamera-kamera kita sudah mulai berkembang dan mereka insya Allah juga punya andil di pahala. Dan sekarang cukup banyak, sering ada yang WhatsApp ke saya dan SMS, Ustaz ini kayaknya ada yang sudah tidak bisa di-download. Sebenarnya bukan tidak bisa di-download, lagi diedit, yang itu ditarik kembali sama teman-teman tim, kemudian diedit kembali dari awal dan baru ya dimasukkan kembali insya Allah. Ya mudah-mudahan kalaupun ada yang mau partisipasi silahkan. Anda mau pahala silakan, tinggal hubungin Pak Diarto, beliau selalu hadir di acara-acara kita dan tinggal konsultasikan atau bicarakan sama beliau. So, saya mau tanya, apakah orang yang bertato itu tidak sah mandi wajibnya? Sah. Sah sholatnya, sah mandi wajibnya, sah zakatnya, sah puasanya. Dia berdosa karena tatonya dulu, gitu kan? Kalau dia sudah tobat Ustaz, tatonya gimana? Lebih baik dia hilangkan. Kalau dia nggak bisa hilangkan ya sudah. Taubat insya Allah sudah diterima sama Allah SWT. Dia berdosa karena perilaku tatonya dulu, karena itu kan merusak tubuhnya, gitu kan? Kalau dia bisa kembalikan, alhamdulillah itu jauh lebih baik, ya kan itu. Jadi sama dengan orang membersihkan kesalahannya itu sampai akarnya, itu lebih baik, gitu kan? Ada orang berobat masih ada bekas penyakitnya, tapi dia sudah berobat, dia sudah tinggalkan yang hal-hal yang membuat dia sakit, itu bagus saja. Tapi kalau orang tuntaskan penyakitnya sampai akar-akarnya itu lebih baik, seperti itulah. Jadi tetap sah insya Allah. Yang saya tahu asal dia sudah taubat. Kenapa dalam sholat tahiyat akhir kaki kanan harus ditekuk? Ya itu perintah Allah. Perintah Allah. Mau dijawab apa kira-kira? Saya pernah kasih tahu ya. Kalau ada yang berhubungan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, yang paling pertama imani dulu, jalankan dulu. Kalau ada hikmahnya baru kita ambil. Gitu ya. Kenapa sholat duhur sama sholat asar dua-duanya 4 rakaat? Padahal ini siang sama-sama. Kenapa gak jam 2 siang aja 4 rakaat? Loh Allah maunya begitu. Tuhan kita maunya begitu ya sudah. Kenapa tahiyat angkat jari telunjuk? Kenapa bukan jari tengah? Ya gak bisa. Allah maunya begitu. Kan itu. Tuhan maunya begitu. Kitanya yang adaptasi. Bukan kita tarik Allah untuk adaptasi dengan kita, enggak. Karena itu sistem ya, kita harus belajar. Memang begitu. Anda kalau kerja di perusahaan menyuruh, nah ini mungkin mudah difahamin nih. Menyuruh pakai baju putih perusahaan, Anda bilang nggak usah putih deh, bajunya hitam aja, gitu kan? Sama-sama rapi kok, nggak bisa. Perusahaan maunya putih gimana? Itu baju perusahaan, simbolnya harus sama. Kalau nggak dipecat, ya wajar Anda dipecat karena nggak ikut peraturan, gitu kan? Ini kalau sudah berhubungan sama pekerjaan, makanan cepat difaham, masya Allah.
Apabila ada orang yang menjadikan badan kita sebagai sutra, apa harus menunggu orang tersebut selesai sholatnya? Bagaimana bila anak kecil yang lewat depan sutra? Ini sudah saya jawab tadi, anak kecil ya. Tentu saja lebih baik kalau anda ada waktu berikan kesempatan, tidak usah berdiri dulu. Lebih baik kalau kita tahu di belakang kita ternyata ada orang sholat sunnah, kita memang tidak buru-buru, mungkin tunggu cuma 5 menit, 7 menit, ya sudah tunggu. Kita juga dapat pahala insya Allah. Jadi semua orang yang menjadi penyebab orang lain berbuat ibadah, dia dapat pahala. Sama juga gini ya, ini coba rapi berlalu lintas. Jadi kalau ada orang lagi mau lewat, kita lagi mau lewat juga. Banyak orang tidak mau ngalah. Ini pekah. Saya sering sampaikan di beberapa pengajian saya, kalau kita mengalah dengan niat memang mau mengalah, berbuat baik sama orang, insya Allah selama dia jalan duluan, insya Allah berapa jauh ban mobilnya jalan kita dapat pahala tuh. Kalau 2 mobil, 3 mobil mengalah, nggak apa-apa. Nanti ketinggalan Ustaz, insya Allah enggak. Orang yang buru-buru dengan orang yang memberikan jalan sama orang itu, totonya sama aja sampai di lampu merah yang depan. Tergantung niatnya insya Allah. Apakah ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah asar? Jika ada berapa rakaat? Yang saya tahu ada qobliyahnya 4 rakaat. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, rahimallahu mri'in hafidha 4 rakaatin qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Kalau ba'diyahnya ini Allah alam, yang saya tahu tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW pernah mengerjakan 4 rakaat sesudah asar, gitu kan? Tetapi ini lebih umum, ulama mengatakan masuk dalam khususiyatun Nabi SAW. Ini sholat khususnya Nabi SAW. Atau sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar waktu Nabi SAW kerjakan ba'diyah asar itu dan dilihat oleh sahabat, sebenarnya itu sholat qobliyah asarnya yang beliau terlewatkan, karena beliau pernah praktikin dalam hadis Bukhari yang lain kan. Beliau pernah habis sholat asar tiba-tiba langsung sholat sunnah lagi, habis sholat asar, sholat sunnah ya 4 rakaat. Lalu beberapa sahabat tanya, ya Rasulullah, sholat apa ini? Ada wahyu baru turun? Maksudnya ini selama ini ada larang kami sholat ba'diyah asar. Kata Nabi SAW, ini ba'diyah duhur saya, yang tadi saya tersibukkan dengan satu kaum yang punya hajat dengan saya sampai terlewatkan masuk waktu asar dan saya lupa, maka beliau kerjakan setelah asar itu. Bagaimana etika ketika nama Rasulullah SAW diucapkan saat khutbah Jumat? Bilang SAW. Yang tidak jawab apa-apa itu, tidak jawab salam, tidak jawab salawat, itu kalau lagi sholat, itu saja. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, sholat ini dalam hadis Bukhari tidak layak dimasukkan perkataan apapun kecuali sholatnya. Jadi nggak ada jawab salam, tidak ada jawab salawat, nggak ada. Kalau kita habis salam ingat, ya kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam dengan niat tadi. Kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau ingat, gitu kan? Kalau nggak ingat ya sudah, karena kita lepas daripada hukum, gitu kan? Kalau sholat maka hukumnya lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalid mohon kasih tips jika Ustaz sholat apa yang dilihat di tempat sujud. Saya sering membayangkan tempat sujud saya seperti Ka'bah, kaligrafi Allah Subhanahu wa taala, membayangkan Allah bagaimana bisa. Namun tetap saja tidak konsentrasi, mendengarkan bacaan imam namun tidak tahu artinya. Jazakumullah khair. Enggak usah bayangkan apa-apa, sejadah saja biasa. Buka matanya, konsentrasi ke bacaan. Enggak usah menghayal apa-apa, enggak bisa mau bayangin Allah bagaimana. Mau bayangkan Ka'bah enggak perlu. Apakah dengan membayangkan Ka'bah kita akan khusyuk? Enggak, malah kemana-mana tuh. Nanti bayangkan juga orang tawaf, bayangkan juga orang pakai ihram. Enggak usah, ya sejadah saja, udah biasa. Kalau yang saya lakukan adalah saya biasa melihat, membuka mata saya di tempat sujud dan saya fokus ke bacaan. Sudah cukup itu insya Allah, gitu kan? Sudah cukup. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya. Jika tadi dibahas mudahnya seperti kita makan ayam, jangan membayangkan kambing. Lalu apa yang harus kita bayangkan ketika sholat? Fokus ke bacaan. Fokus ke bacaan. Itu contoh ya, contoh. Jangan bayangkan lagi kambing atau ayam gitu. Contoh saja. Jadi kalau kita mau fokus, belajar fokus itu konsentrasi dengan apa yang sedang kita kerjakan. Jika ada 2 lembar uang kertas di dompet, 10.000 tua dan 1.000 masih muda. Mana yang harus dimasukkan ke kotak infak Ustaz? Apakah dinilai dari bentuk fisik uangnya atau nilai nominalnya? Nominalnya, keikhlasan pertama, nominalnya yang kedua, gitu kan? Nominalnya yang kedua tentu, nominal lebih besar. Jadi makin besar nominalnya maka makin besar pahalanya.
Kecuali orang, kalau kita bicara hukum lain lagi, misalnya yang bersedekah 10.000 nggak ikhlas, gitu kan? Yang 1.000 ikhlas, nah itu lain lagi, gitu kan? Tapi tentu nominal, tentu diikuti sebelumnya dengan keikhlasan. Jadi keluarkan aja. Lain kali taruh 1.000 baru dan 10.000 baru, gitu kan? Iya. Maaf, ana mau bertanya tentang pembahasan dosa besar ke-12, masalah zina. Jika seseorang bertobat nasuha dalam hal zina di masa lalunya, apakah dia setelah bertobat, ia harus minta maaf juga kepada pasangan yang dulu dizinainya? Misal ketika pacaran dulu pernah berzina, kemudian sudah putus dan saat ini sudah saling menikah. Mungkin maksudnya sudah menikah ya. Haruskah meminta maaf karena takut di yaumul mizan atau hisab nanti dipertemukan menjadi musuh? Tidak. Kalau zina nggak perlu minta maaf. Kalau zina nggak perlu minta maaf. Yang minta maaf itu yang berhubungan dengan materi, seperti maaf, ada materi seperti curian atau memang merusak nama baik, gunjing, ghibah, ya, fitnah. Nah itu baru minta maaf. Kalau zina enggak, gitu kan. Setahu saya tidak, cukup taubat insya Allah. Mohon doanya atas kesembuhan ayah saya dan seluruh saudara di sini dan umat Islam yang sedang diuji dengan penyakit agar disembuhkan. Semoga apa yang Anda niatkan dan seluruh muslimin niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah saya terkena diabetes, divonis dokter ginjalnya sudah tidak berfungsi, maka disarankan untuk cuci darah dengan operasi dipasang alat Avesan. Keluarga disuruh menandatangani surat operasi. Sebagai anak saya mewakili tanda tangan sesuai kesepakatan keluarga. Namun setelah operasi bukannya membaik, malah kondisinya semakin menurun. Ketergantungan dengan alat tersebut dan seminggu harus 3 kali cuci darah. Ada perasaan bersalah dalam hati saya melihat kondisi ayah saya sekarang. Ana berpikir karena operasi tersebut kondisi ayah semakin parah. Bagaimana menyikapi penyesalan ini dan bagaimana hukum operasi secara syar'i, apakah dibolehkan? Jangan sesali diri Anda, itu qadarullah ma syaa fa'al. Sesuatu yang sudah terjadi setelah ikhtiar kita, bukan disengaja salah. Kita tanda tangan tadi memang kena permintaan dokter. Dokter juga punya ilmu dengan masalah itu. Cuma mungkin melesetnya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Karena semua penyakit, pertama Anda tidak terlibat dalam dosa itu. Yang kedua, operasi itu kalau memang dokternya jujur apa adanya, gitu kan, dia bukan sengaja memang memusnahkan pasien ini, maka insya Allah dia berpahala, enggak ada masalah. Tinggal masalah bagaimana menghadapi orang yang sedang kena ujian. Ujian berarti jawabannya sabar, nggak ada yang lain. Sabar, pahala sabar datang dengan ujian. Ada orang diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan harta yang hilang, bangkrut usahanya, ada orang diuji dengan macam-macam. Ya, macam-macam. Dalam rumah tangga mertuanya yang rewel, anak mantunya yang jahat, dan macam-macam cobaan datang. Ya sabar. Apa itu sabar? Hah? Menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar, itu sabar. Bukan duduk manis nggak cari jalan keluar. Oh ya Allah sudah takdirkan, saya disuruh sabar. Bangun flu tiba-tiba sakit, ya sudah sabar. Sambil ikhtiar minum obat, kan gitu. Seperti itu, jadi ikhtiar. Sabar. Kalau saya melihat ini cobaan insya Allah, dan tentu berita gembira bagi setiap muslim. Karena hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim capek, letih, gangguan orang, bahkan berduri menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosanya. Malah Masya Allah, mungkin subhanallah kita tidak tahu di darah ayah anda ini mungkin ada sesuatu yang haram, Allah mau bersihkan dengan cara itu. Kita nggak tahu, karena yang jelas semua penyakit, bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad berbunyi, kata Nabi SAW, ada dosa yang tidak bisa diampuni, tidak cukup dengan istighfar, Allah uji dengan penyakit. Maka insya Allah itu akan jadi pembersihan. Lebih baik cobaan itu datang di dunia daripada di akhirat, gitu kan? Sangka baiklah dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa, tetap ikhtiar. Enggak ada yang mustahil, enggak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala. Afwan, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara Ustaz. Itu betul tulisannya begitu ya. Ketika kita menyinggung masalah poligami, saya coba survei, bertanya ke bawah, ke beberapa akhwat yang awam, belum mengenal sirah nabawiyah, bahkan untuk menyebutkan 9 istri Rasulullah SAW tidak tahu. Selalu mengatakan statement bahwa Rasulullah poligami kan menikahi janda-janda yang sudah tua yang ditinggal suaminya syahid ketika jihad. Kalau mau poligami sana sama janda tua yang jelek, jadi bukan karena nafsu. Mohon penjelasannya Ustaz. Bagi mereka yang belum mengenal istri Rasulullah, untuk menggambarkan secara singkat bahwa istri Rasulullah SAW bukan janda-janda tua tapi bidadari pilihan yang cantik. Istri Nabi SAW yang 9, yang tua itu cuman 1 orang, Ummu Salamah, hanya itu. Yang lain semua tidak tua, gitu kan?
Janda yang masih muda, Hafsah masih muda, Sofia masih muda, Juwairiyah masih muda, Maria Kiptia masih muda, semuanya masih muda itu. Umur-umurnya tidak jauh dari Aisyah radhiyallahu anha. Memang tidak ada secara detail disebutkan, tapi umur mereka pada saat menikah dengan Nabi SAW semuanya di bawah 30 tahun. Semuanya. Aisyah saja yang lebih paling muda gitu kan. Cuma Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya wanita perawan yang dinikahi oleh Nabi SAW. Memang begitu. Tapi dalam masalah pernikahan tetap berlaku hadis Nabi SAW yang berbunyi, menikahlah dengan perawan gitu kan. Karena dia akan lebih bisa masuk dalam kehidupanmu. Tentu banyak riwayat menjelaskan masalah ini, Anda bisa kembali ke buku yang saya pernah bawain, Mahkota Pengantin gitu kan. Cuma saya sudah sering bahasakan ikhwani dan akhwat, teman-teman laki-laki di sini, poligami itu adalah tingkat tertinggi level dalam pernikahan. Kalau kita mau melakukan poligami, dari sekarang dirancang, diprogramkan memang 3 tahun lagi saya akan poligami. Apa yang kita harus lakukan dalam 3 tahun? Ya buat planning, buat program. Bukan saya mau poligami malam ini besok nikah, bukan. Salah itu, gitu kan? Jangankan mau poligami, menikah dengan istri yang pertama saja tetap butuh planning. Beda orang yang merancang pernikahannya dengan orang yang belum, gitu kan? Kalau dia sudah rancang sebelumnya, 3 tahun lagi saya mau nikah, sekarang sudah mulai pikir bagaimana ada tempat tinggal sendiri, mulai ada kendaraan sendiri, pendapatan nanti kalau menikah begini, sudah ada rancangannya, kan gitu. Jadi bukan nanti nikah baru kemudian ya nyari-nyari tempat bingung pindah-pindah. Bukan tidak boleh ya, tapi beda orang yang planning dengan tidak kan gitu. Orang yang programin. Jadi kita program 3 tahun. Nah yang perlu kita lakukan adalah 2 hal. Persiapan diri kita dan persiapan si istri. Persiapan diri kita adalah persiapan. Ingat, orang kalau menambah pasangan hidup butuh ekstra tenaga, ekstra pendapatan, ekstra waktu. Ya. Ingat, haknya istri kalau berpoligami mabit, malam. Jadi bisa saja pada saat orang poligami, dia ke istri yang satunya, itu dia tidak tidur. Bisa saja. Besok dia mau kerja nih, itu konsekuensinya. Karena haknya si perempuan. Dia mau diajak tidur, mau diajak ngobrol, mau dia, itu haknya dia. Nggak bisa, mabit. Dan nafkah itu 2 hal nggak bisa dibantah. Harus ini, gitu kan? Kecuali dia memang yang tanazul, udah nggak apa-apa malam ini nggak datang ke saya misalnya, itu haknya dia, nggak bisa. Itu ekstra semua, ekstra waktu, ekstra biaya, ekstra kekuatan fisik, ekstra. Jadi kalau antum laki-laki ini terbiasa dengan tidur yang banyak, itu susah poligami itu, nggak bisa. Emang nggak bisa, susah. Karena nanti akan susah, nanti kita kondisi capek gitu, nggak mungkin, gitu kan. Sisi yang lain, kita persiapkan juga istri persiapkan. Berikan bekal-bekal buku agama, berikan pemahaman tentang agama, sehingga keimanan dia juga bisa seimbang sampai pada level itu nanti. Seperti saya jelaskan kemarin, kalau target kita angka 10, maka kalau kita nggak capek angka 10, kita minimal 9 dan 8. 3 tahun lagi itu sudah mendekati kunci kesuksesan. Akan bisa insya Allah. Akan bisa, asal diplanningkan, diprogramin. Ini bukan asal jalan gitu kan. Tapi memang kita punya program. Sama begini, kalau kita kerja di kantor, jabatan yang sama, pendapatan yang sama, tapi ditambah job kerjaan. Gitu loh. Itu orang berumah tangga lagi. Karena dia tambah. Kalau antum siap silahkan jalankan, gitu kan? Silahkan. Tapi ingat, jangan menambah job kerjaan ekstra, kerjaan pokok ditinggalkan, nggak boleh. Ada orang banyak subhanallah ikhwah gitu. Asal ini kan poligami Islam perintahin, kalau kau tidak terima terserah. Bukan itu.